Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pagaraga Channel. Baik pemirsa dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun di dunia gaib, pada malam ini tim Pagaraga tidak menelusuri tempat-tempat mistis ataupun membantu orang yang terkena santet dan lain-lainnya. Tapi pada malam ini tim Pagaraga akan mencoba berinteraksi kepada khodam-khodam hasil tarikan yang diberikan Ki Aling kepada kru-kru semua. Jadi malam ini kita akan mengadakan mediator, berinteraksi langsung menggunakan mediator. Khodamnya nanti ditarik mediator, kita akan menanyakan kabar dari khodam tersebut dan sebagainya. Jadi malam ini kita melakukan mediator dan tidak melakukan penelusuran. Mungkin ada tambahan dari Bang Teguh sendiri. Oke pemirsa, setelah ini kita untuk yang pertama nanti kita akan mencoba menarik khodam dari barangnya Bang Teguh, Semar Mesem. Nah, jadi nanti kita akan mencoba berinteraksi. Kita akan menanyakan bagaimana kabar dari khodam tersebut dan apakah beliau selalu mengikuti Bang Teguh ini kemanapun dan dimanapun. Mungkin mediator langsung masuk ya. Ya pemirsa, bisa disaksikan Ki Aling akan mencoba menarik khodam yang ada di dalam Semar Mesem ini ke tubuh mediator agar kita dapat berinteraksi langsung kepada khodam yang ada di Semar Mesem tersebut. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam. Bagaimana Raden kabarnya? Alhamdulillah. Jadi Raden, mungkin saya minta maaf karena mungkin sudah mengganggu ketenangan Raden ada di dalam situ. Jadi tujuan kami hanya satu aja Raden, ingin berinteraksi kepada Raden, menanyakan kabar Raden bagaimana, dan mungkin nanti Bang Teguh ada beberapa hal yang ingin ditanyakan beliau kepada Raden. Raden merasa keberatan tidak jika dipanggil ke tubuh ini? Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Raden? Apakah sampai apa yang selama ini saya kirimkan ke Raden? Ya, terima kasih. Oh ya Raden, saya juga mau nanya sedikit kegunaan dari pusaka ini sendiri apa Raden?
berarti zina. Itu pantangannya. Kalau Berarti yang kalau saya kan sudah punya istri nih Raden, itu apakah nggak masalah kalau yang sudah muhrimnya gitu Raden ya? Iya. mungkin selama Raden ikut dengan abang saya Bang Teguh, mungkin ada beberapa hal yang bisa Raden sampaikan untuk kepribadian dia agar beliau tahu. Mungkin entah abang saya ini hilaf tak apa, kan kita manusia biasa takut ada hilafnya. Mungkin ada yang ingin Raden sampaikan pesan untuk Bang Teguh. Iya. Kendalikan emosimu. Insya Allah Raden. Jangan sampai barang yang menjagamu menjadi perusak bagi dirimu. Kunci semua ada di tanganmu. Mereka semuanya mendampingi. Berarti mereka semuanya mendampingi, jadi semua tergantung dari saya, kontrol emosi saya aja ya. Iya. Ya guys. Udah. Ada mungkin untuk rekan-rekan sekalian dari kru, mungkin ada yang ingin Raden sampaikan pesan juga. Barang itu bisa menjaga semua yang dia inginkan. Berarti tinggal Bang Teguh yang nyampaikan langsung ke barang itu berdua. Iya. Tetapi saat ini belum bisa digunakan. Belum masanya. Berarti nantinya Bang Teguh ini tahu bisa dipakai berarti melalui perantara orang tua saya. Nanti akan kuberikan alamat. Oh, iya. Oh berarti alamat langsung ke Bang Teguh. Oh ke orang Belum tua saya. tentu. Oh iya. Berarti intinya jika barang itu bisa digunakan, nanti Raden akan memberikan alamat gitu ya. Nah mungkin ini aja Raden yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas kehadiran Raden, dan kami juga minta maaf karena sudah mengganggu ketenangan Raden mungkin. Karena ini kan malam Jumat, mungkin Raden sedang istirahat ataupun betapa, itu kami tidak tahu. Intinya kami minta maaf yang sebesar-besarnya Raden ya. Raden, terima kasih banyak Raden ya. Raden bisa keluar sendiri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, tadi kita sudah mencoba menarik satu sosok dari barang yang sudah diwariskan oleh Bang Teguh, yaitu barang Semar Mesembang ya. Jadi sekarang berganti mediator, kita akan menarik salah satu pendamping dari kru kita juga, yaitu kemungkinan itu sosok harimau. Pemirsa bisa disaksikan. Pemirsa, kita sudah bisa melihat mediator kita sudah dirasuki oleh sosok harimau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar ini dengan Maung Salir ya? Bisa kita duduk? Ya, Syekh ya. Syekh, mau Raden, saya duduk. Jadi begini, Maung Salir, kami memanggil Maung di sini atas keinginan anak yang sudah selama ini Syekh dampingi. Dia berada di sebelah kiri Syekh. Dia meminta untuk penjelasan dari Syekh. Apakah anak itu pernah melakukan kesalahan atau pernah membuat Syekh tidak nyaman dengan di badan dia gitu Syekh. Bagaimana menurut Syekh? Masih banyak kekurangannya. Untuk mengintrospeksi diri dari
Jadi kami di sini juga memohon kepada Syekh, karena Syekh sudah mendampingi anak tersebut. Apakah boleh kami mohon untuk Syekh membantu menjaga anak itu, Syekh? Apakah Syekh keberatan? Aku yang menjaga. Alhamdulillah, Syekh tidak keberatan, Syekh ya. Ya mungkin dari anak itu ingin berbicara langsung dengan Syekh. Bang, ya. Assalamualaikum Syekh. Kalau boleh tahu nama asli Syekh siapa Syekh? Biar enggak, maksudnya nama panjangnya Pak. Nama pokoknya Pak. Kira-kira Al-Fatihah yang saya sampaikan sama disampaikan. Ya, kira-kira Al-Fatihah yang saya sampaikan sampai ke Syekh. Mungkin saya ada ingin memberi penjelasan lagi kepada anak yang Syekh jaga agar memperbaiki akhlak atau agar anak itu pun bisa mengintrospeksi diri dan dia menyadari bahwa Syekh selalu dalam dampingan dia gitu, Syekh. Aku akan pergi jika dia masih begitu. Jika dia masih kurang ajar, tidak ada sopan santun, saya akan pergi. Iya sih. Jadi berarti tugas dari anak itu berarti memperbaiki akhlaknya, Syekh ya. Kalau untuk pantangan untuk diri anak itu mungkin Syekh hal yang tidak Syekh sukai gitu. Agama pun itu melarang, bukan ku saja. Ya. Kalau boleh tahu apa itu, Syekh? Zina. Selain zina, apakah mungkin ada sejenis minum-minuman keras atau hal yang diharamkan oleh agama gitu sih ya? Ya mungkin saya juga mewakili, mungkin anak itu langsung ingin meminta maaf kepada Syekh atas kekhilafan dia mungkin, agar Syekh juga bisa menjaga dia dengan tulus ya. Syekh, saya minta maaf kalau saya masih banyak salah ya Syekh. Terima kasih Syekh sudah menjaga saya. Nah, kalau kami boleh tahu juga nih Syekh, sosok Syekh ini mendampingi dia dalam artian menjaga apa Syekh? Entah itu cukup diri dia, keluarganya, atau bagaimana Syekh? Keluarganya pun saya menjaga. Jadi bukan hanya untuk diri dia sendiri ya Syekh ya, termasuk kerabat terdekat ataupun keluarganya ya Syekh ya. Jadi semisalkan anak ini suka emosi secara berlebihan gitu Syekh, apakah itu ada kesampaian juga dari emosi Syekh ataupun aura Syekh keluar dari tubuh dia gitu Syekh? Jadi caranya gitu Syekh agar anak ini bisa mengendalikan emosinya, amarahnya agar tidak berlebihan gimana Syekh? Perbanyak istighfar. Tapi Syekh berkenan memaafkan anak tersebut ya Syekh ya. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan lagi Syekh? Sudah, mungkin kami mohon maaf jika mengganggu waktu Syekh pada malam Jumat ini. Mungkin Syekh ada kesibukan lain. Buat apa atau apa? Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih karena Syekh sudah berkenan menjaga tubuh anak tersebut dan keluarganya maupun kerabat-kerabat terdekatnya. Ya sudah Syekh ya. Makasih ya Syekh ya. Saya bisa keluar sendiri. Terima kasih Syekh. Jaga depannya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah melihat tadi
salah satu sosok yang menjaga dari tubuh salah satu kru kita sudah merasuki tubuh mediator dan menjelaskan apa pantangan dan apa kegunaannya dia dalam mendampingi tubuh dari anak tersebut. Seru ya. Mungkin kita akan melanjutkan mediator lagi setelah ini, tetap di Jejak Pagaraga Channel. Oke pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama-sama bahwa yang masuk tadi ke tubuh mediator adalah Raden Semar punyanya Bang Teguh, dimana itu yang menjaga Semar Mesemnya. Yang kedua adalah khodam dari kru saya yang bernama Muhammad Riyad, mana namanya itu Maung Salir ya. Jadi sudah masuk dan berinteraksi kepada kita. Jadi kita melanjutkan berbincang-bincang atau berdiskusi, bukan berdiskusi lah. Jadi jatuhnya itu bercerita tentang pengalaman sebelum di Pagaraga dan sesudah di Pagaraga. Jadi cerita itu ya kita ambil cerita karena ini Pagaraga ini horor. Jadi kita ambil ceritanya horor. Mungkin dari Bang Teguh. Nggak apa-apa, langsung dari Bang Teguh aja karena ibaratnya Bang Teguh tuakan di sini. Mungkin Abang bisa ceritakan pengalaman kepada pemirsa kita di Pagaraga Channel sebelum Abang masuk di Pagaraga dan sesudah Abang masuk di Pagaraga ada perubahan apa aja yang tentang horor ya. Jadi Abang ceritakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman saya sebelum di Pagaraga dan sesudah di Pagaraga. Sebelum di Pagaraga bisa dibilang saya orangnya sangat tidak mengenal dengan dan tidak percaya dengan akan hal-hal seperti itu. Tapi sering jalannya waktu ketemu Pagaraga, masuk saya di Pagaraga, di situ saya bisa ngerasakan jauh sekali perbedaannya, bahwasanya dunia mereka memang ada. Dan juga pernah sekali waktu di konten Pagaraga saya pernah ngelihat, itu hanya ngelihat mungkin sepintas saja seperti bayangan, dan saya yakin mungkin itu halusinasi saya saja. Tapi menurut dari keterangan dari guru besar kita Ki Aling, itu bukan halusinasi, itu memang real, nyatanya seperti itu gitu. Bentuknya seperti itu. Jadi saya ngambil kesimpulan setelah saya masuk di Pagaraga ini, kepekaan pada diri saya sendiri juga makin terbuka. Jadi seiringnya waktu sering merasakan hal-hal yang ganjil, yang enggak ya, istilahnya merasakan energi-energi yang bukan dari energi manusia gitu. Cuman kalau untuk melihat, mungkin untuk saat ini saya memang belum bisa. Saya ya perubahan yang saya rasakan itu karena dari awal sebelum saya masuk dari Pagaraga sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa, dan sekarang saya alhamdulillah perbedaannya ya apa yang saya tidak percayai selama ini dunia gaib, tapi nyatanya yang saya alami sekarang memang itulah adanya. Saya rasa mungkin pengalaman saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sebelah kanannya Bang Teguh ini namanya Ronsi. Jadi dia ini adalah penonton setia Pagaraga dan malam ini baru bisa bergabung langsung dengan tim Pagaraga. Jadi beliau ini tinggal di satu komplek bersama saya, dan waktu malam dua malam yang lalu, tepat pukul jam 11:30 kami lagi main santing dan dia ingin pergi ke WC. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan sesosok makhluk gaib lah, cuman ya kami nggak bisa sebutkan, intinya diganggu atau dinampakkan dirinya oleh makhluk gaib. Mungkin Ronsi bisa diceritakan aja ke pemirsa kita sekalian kronologinya lah, kita ceritakan ke pemirsa. Ceritakan aja Pak.
ceritakan aja dari awal mau Ceritakan, apa gitu, sampai pertemuan asmara dengan itu Pertama-tamanya sehingga sampai jumpa dengan beliau. barang itu. Bagaimana yang mimpikan itu? Awalnya, awal. Kita cerita santai aja. Ya enggak usah Nggak ada kamera. Enggaknya enggak ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ronsi dan kejadiannya itu pas saya lagi main santing di gedung Serbaguna. Saya main santing, saya nak kencing, masuk ke WC, tiba-tiba dikejutin dengan barang itu. Dan saya terkejut, berkata kasar gimana gitu, dan barang itu pun makin jadi nganuin kita. Sampai kami orang bubar pun masih juga terganggu. Sampai saya masuk ke dalam rumah pun dia pun ngikut juga. Sampai di dalam rumah pun dia entah nganu barang apa entah di dapur itu. Dan saya ya inilah baca doa lah, Al-Fatihah dengan surat Yasin, dan alhamdulillah dia pun pergi. Jadi untuk Ronsi sendiri ini diganggu oleh almarhum ini pertama kali apa memang sebelumnya sudah diganggu? Itu udah sering kali. Oh, sering kali. Berarti Setiap saya balik ke rumah Sering dinampakin sosoknya. sering lah dinampakin sesosok barang ini. kemudian selain almarhum itu, selama Ronsi tinggal di perumahan kita, mungkin ada hal ganjil apa aja yang Entah di sini, entah di jalan, alami oleh Ronsi lah. Entah itu nampak kuntilanak, entah itu Banyak. diceritakan aja. Coba diceritakan salah satunya. Yang ibaratnya yang mengerikan lah bagi Lebih ekstrim, Ronsi. paling Lebih ekstrim. Ini aja bang, yang biasa nganter Bang Dodi, yang pengalaman abang Dijang nih. Ya. Iya betul. Depan nih. Kayak mana ya? Saya pun nak ngomong pun banyak juga lah itu. Susah juga kita ngomong. Takut percaya atau tidak permisa kita Ya, belum betul, tahu. betul. Karena belum Ya, masalah belum pernah percaya itu mencoba kalau ngikutin pulang sama pemirsa. jalanan kita kan selama ini. Dan saya jujur aja, pas kemarin saya ngantar ke kawan, antar pulang ke rumah, itu pun dinampakin sesosok kuntil di gang rumah kawan saya. Sampai dia ngikut juga di rumah. Ke rumah juga. Dan itu pun saya pun membaca juga surat Al-Fatihah sama surat kursi. Supaya tidak ganggu lagi gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngantar kawan itu pun tak diganggu. Cuma dilihat gitu aja. Kemarin dia ngikut entah kemana gitu, kita ngikut terus dah. Tapi kalau untuk Ronsi pribadi, kalau ada barang ikut kayak gitu berarti tidak mengganggu ke keluarga ya? Tidak. Alhamdulillah. Dia ada cerita lain lagi mungkin yang di luar? Tidak, udah. Waalaikumsalam. Jadi pemirsa, kita harus maklum karena dia baru pertama ya kan tampil di video kita ini, jadi kita harap maklum aja. Terima kasih, kita berikan apresiasi karena sudah memberanikan diri untuk unjuk gigi di depan pemirsa setiap Pagaraga dimanapun Anda berada. Lalu di belakang saya ini adalah kru Pagaraga yang namanya Muhammad Riyad, Reza, kemudian Ilham. Jadi ada beberapa juga yang belum bisa hadir karena mungkin ada kegiatan lain seperti Pak Macan Kumis, Babai, Wakyo, Mambo, Nanda, Burga. Jadi masih banyak juga teman-teman kita Ian yang di Cikolek kayak Bang Rahman, apa kabar? Aris, Adi, semua salam sehat, semoga di Cikolek aman terkendali. Kami dari tim Pagaraga mengirimkan salam untuk keluarga di Cikolek. Jadi kita melanjutkan ke Reja dulu lah. Reja bisa menceritakan pengalaman Reja tentang hal mistis, tentang horor sebelum di Pagaraga dan sesudah masuk di Pagaraga. Mungkin Reza udah diceritakan aja ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Reza Saputra dari salah satu kru di Pagaraga Channel. Sebelum saya ikut Pagaraga itu kurang lah kejadian-kejadian yang ganjil di rumah saya. Kayak bunyi-bunyi di dapur, bunyi-bunyi di kamar mandi. Banyak lah pokoknya. Dan dulu sebelum saya ikut Pagaraga, orang tua saya sering kerasukan, kayak kerasukan laki-laki, perempuan, segalanya lah. Dan itu nggak berlangsung sekali atau 2 kali, bahkan bisa berkali-kali atau cukup. Kalau bisa tuh 6 kali. Cukup. Gimana ceritanya cukup? Dan setelah saya ikut Pagaraga sih ya ada mulai kurang lah kejadian-kejadian yang ada di rumah. Kadang kalau saya pulang tuh kadang bunyi-bunyi gitu udah jarang, bunyi-bunyi di WC kamar mandi udah jarang. Dan kadang itu kemarin pernah saya pulang jam 5 subuh tuh, kalau nggak salah saya pulang dari rumah kawan saya, dan itu ibu saya tuh bercerita ke saya, dan dia tuh mimpi, nggak tahu mimpi apa, pokoknya mimpi aneh setelah saya pulang itu. Dan mungkin cukup dari saya kalau misalnya ada kata yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung ke yang punya Mong Salir. Mong Salir apa sih nih? Ayo. Jadi mungkin Mong Salir bisa ceritakan pengalamannya sebelum di Pagaraga dan sesudah di Pagaraga tentang keganjilan ataupun horor yang pulang dari base camp sering dinampakkan. Nah, itu diceritakan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruya dari kru Pagaraga, bercerita pengalaman sebelum mengikuti Pagaraga dan sesudah mengikuti Pagaraga. Pengalaman saya sebelum mengikuti Pagaraga seperti ya remaja-remaja biasa, main larut malam, degil. Dan kejadian mistis itu jarang terjadi kecuali di rumah. Kalau di rumah itu kalau berdua sama ibu sama orang tua itu sering ada gangguan, sering di dinding di rumah itu sering diketok kayak bola kasti dinding itu. Kalau dibalas juga sama yang ada di dinding itu. Habis itu kalau nonton horor di rumah itu seperti ada aja barang yang jatuh di rumah itu, padahal nggak ada gitu. Dan itu hanya beberapa kali saja terjadi gitu. Kalau sesudah mengikuti Pagaraga, makin parah. Makin ya maksudnya percaya sama tidak percaya, tapi nyata itu terjadi. Mau lari takut ini, tapi ya dan waktu ada beberapa waktu ngumpul di base camp. Beberapa waktu yang silam lah, ngumpul di base camp sampai larut malam sekitar jam-jam 3:30, 4 pulang sendirian. Dan itu di Pertamina itu jumpa seperti orang, cuman setengah badan dari pinggang sampai kaki. Itu letaknya berada di ini, di belakang apa namanya? Bukan pos, Pak. Ini. Pintu gerbang. Bukan. Tiang listrik. Di belakang tiang listrik. Tiang lampu. Setelah saya lewat dari pas bersampingan dari Lampu lagi. bersampingan dari tiang listrik itu
ditingok nggak ada orangnya. Ya masih banyak lagi lah kalau mau diceritakan. Sekian aja. Cerita kan Dari saya. termasuk di rumah Dayat yang sudah dibantu oleh tim Pagaraga. Yang masalah dari rumah itu kiriman dari orang yang mau menghancurkan keluarga, bukan termasuk keluarga saya aja, cuman satu keluarga besar mau dihancurkan oleh orang tersebut. Cuman alhamdulillahnya sudah dapat bertemu sama Ki Aling, guru besar saya. Alhamdulillah dapat membantu keluarga saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ki Aling dan seluruh kru Pagaraga telah membantu keluarga saya. Dan cukup itu aja. Terima kasih. Selagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Musa, jadi karena kita cerita santai, jadi karena terbawa suasana santai, karena logat dia juga mau bikin kami ketawa, ya jadi kami ketawa lah ya. Bukan berarti kami mengejek dia, tidak, karena logat dia berbicara itu jatuhnya macam melawak, jadi mau tak mau kami yang di sini ikut tertawa. Ini satu lagi Ilham juga namanya. Ilham juga. Saya jadi. Oh iya. Mungkin Ilham bisa diceritakan sebelum ikut Pagaraga dan sesudah Pagaraga ada perbedaan apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya kalau dari sebelum ikut itu saya belum percaya sama sekali adanya makhluk gaib. Makanya saya pengen tahu apakah itu benar, ada atau tidak. Jadi saya tahu dari Reja ikut Pagaraga ini, saya coba ikut ini. Pas udah ikut ini saya ada perubahan banyak. Saya percaya dengan makhluk gaib tuh ada. Pas yang di Pertamina yang pos itu. Bukan, yang kemarin ini yang di klakson. Pos lama tuh kan. Iya. Itu saya dikejutkan oleh pas saya klakson balik gitu. Padahal di situ tak ada orang sama sekali. Iya, tak ada orang sama sekali. Depan belakang tak ada motor sama sekali. Itu kira-kira jam berapa ya kemarin? 12. Jam 12 entah jam 11 gitu. Itu sepi jalan, cuma saya sendiri. Saya diklakson balik gitu. Tapi itu saya klakson kan karena kemarin kan katanya kalau lewat situ harus izin. Rupanya ada di klarifikasi kan kita ke sana. Rupanya nggak ngaruh kalau di klakson gitu. Kalau dulu pernah saya sebelum ikut ini pernah kayak diganggu gitu. Masih ngekos di dekat rumah Reja. Dekat daerah situ. Orang tua saya itu dulu sering pergi keluar. Kalau malam saya sendiri di rumah. Itu saya sering diganggu kayak orang kayak apa? Melangkah gitu. Saya baring di depan TV. Sunyi kan. Tiba-tiba ada kayak jalan gitu. Tak. Saya tengok keluar tak ada orang. Memang depan kosan saya tuh rumah kosong. Bekas orang Dukun. bukan dukun lah, orang pintar juga. Cuman udah tak ada lagi kan. Jadi ditinggalin rumah rumah kosong. Ya, itu aja lah. Sama yang satu lagi nih yang saya bikin percaya. Di penelusuran kemarin yang di KCW, Kijang City Walk. Yang kan saya megang lighting kan. Itu tangan saya kayak disentuh atau disenggol sama makhluk halus. Jadi saya terkejut kan. Jadi saya bilang sama bapak, Pak ada yang kayak nyenggol gitu. Ya mungkin gangguan dari inilah. Udah itu saja yang saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendengarkan masing-masing kru dari awal masuk
dan sampai sekarang. Jadi intinya awal mula itu kru ini tidak percaya dengan adanya makhluk gaib. Dan setelah ikut di tim Pagaraga, mereka merasakan perbedaan yang sangat jauh, di mana sudah mulai terdapat eksistensi dari makhluk gaib yang mulai mengganggu dari kepribadian mereka masing-masing, termasuk tadi yang disebutkan Ilham itu, yang awalnya dia tidak pernah diganggu ataupun yang tidak percaya dengan barang itu, tetapi dia sudah mengalaminya bahwa memang makhluk gaib itu memang benar adanya. Dan mungkin ada tambahan lagi dari guru besar kami, Ki Aling, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada pemirsa kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada pada malam ini, yang jelas kami semua sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena pada malam ini kami tidak penelusuran keluar atau tidak diundang orang. Kami hanya sekedar membahas atau menceritakan pengalaman-pengalaman kami. Satu dan kedua tadi hanya sekedar mediator saja, mau mengetahui kegunaannya barang yang tersebut. Ya, selepas itu kalau saya menceritakan masalah gaib, ya mohon maaf sebesar-besarnya, bukan tidak mau menceritakan. Kalau diceritakan dari sekarang mungkin sumbu tak tembus kalau menceritakan masalah gaib. Tapi salah satu aja lah. Kenapa saya tadi nengok ke sana terus? Itu udah 2 kali lewat itu. Dari tadi putih, betul. Tadi waktu tadi saya waktu nengok, kau nengok juga kan? Itu nyata, itu real itu. Hilangnya di sini aja deh. Kesana tak ada, kesana tak ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada tambahan tersendiri dari mediator? Tidak ada. Oke pemirsa, mungkin segini aja video kali ini. Kami juga keluarga besar Pagaraga minta maaf yang sebesar-besarnya jikalau memang di konten kami ada yang menyinggung perasaan pemirsa sekalian. Kami bukan untuk menyindir, tapi hanya untuk mengingatkan aja, karena memang makhluk gaib itu emang ada. Dan untuk dukun-dukun ataupun orang pintar yang membantu orang untuk burukan, untuk nyantet orang, untuk menyakiti orang, yuklah kita tobat sama-sama. Kami bukan sok pintar, bukan sok pandai, tapi kita sama-sama agama Islam, kita sama-sama ke jalan Allah SWT. Jikalau kita mempunyai ilmu, mempunyai kelebihan, kita membantu orang dari kesusahan untuk kebahagiaan, bukan dari kebahagiaan menjadikan musibah ataupun kesedihan. Mungkin itu aja pemirsa. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Hanya mengingatkan kembali pemirsa, jika di rumahnya ada gangguan makhluk gaib, bisa langsung hubungi di sini. Nomor Ki Aling bisa via WA ataupun telepon biasa. Oke pemirsa, saya beserta kru dan guru besar Ki Aling mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.